Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang unsur-unsur manajemen, mata kuliah manajemen strategis. Perkenalkan, nama saya Ariel Sepet Raflisena. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif. Latar belakang, manajemen strategis adalah proses yang melibatkan perencanaan, implementasi, dan evaluasi strategi yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Unsur-unsur manajemen strategis mencakup analisis lingkungan yang memungkinkan organisasi memahami kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Unsur-unsur utama manajemen strategis meliputi analisis lingkungan, rumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian strategi. Manajemen strategis yang efektif memungkinkan organisasi mengidentifikasi peluang dan ancaman baru dan memberikan panduan untuk mengambil keputusan yang tepat. Di sini ada unsur-unsur manajemen strategi. 1. Perumusan strategi. 2. Implementasi strategi. 3. Evaluasi dan kontrol yang akan dibacakan oleh Arif. Yang pertama, perumusan strategi. Perumusan strategi merupakan proses penting bagi suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Strategi bisnis dapat diciptakan dengan mendefinisikan visi, misi, dan tujuan strategis, serta menganalisis lingkungan eksternal dan internal menggunakan alat seperti SWOT, PESTEL, dan 5 kekuatan Porter. PESTEL yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, ekologis, dan lokal. Tujuannya untuk menilai kondisi lingkungan eksternal yang mendorong aktivitas bisnis. SWOT yaitu strength, weakness, opportunities, dan threats. Tujuannya untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada dalam perusahaan. 5 kekuatan Porter adalah alat untuk mengevaluasi posisi perusahaan di pasar dan mengetahui peluang dan ancaman yang mungkin mengarah pada bisnis. Yang kedua yaitu implementasi strategi. Organisasi yang berhasil merancang, mengalokasikan sumber daya, dan memastikan strategi diterapkan secara efektif memerlukan struktur yang kuat, komitmen penuh, dan kekuatan untuk mencapai tujuannya. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk menetapkan struktur organisasi, mengalokasikan sumber daya, dan memastikan bahwa strategi diterapkan secara efektif di seluruh organisasi, yaitu mengidentifikasi tujuan, penentuan struktur organisasi, alokasi sumber daya, memastikan strategi dijalankan secara efektif, memastikan komitmen total, dan memastikan kekuatan. Yang ketiga yaitu evaluasi dan kontrol. Evaluasi dan kontrol merupakan unsur penting manajemen yang menjamin seluruh kegiatan organisasi dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditentukan dan tujuan yang diharapkan tercapai. Evaluasi dan kontrol manajemen bukan hanya tentang mendeteksi kekurangan dan memperbaikinya, tetapi juga tentang menciptakan sistem responsif yang mendukung pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan. Bisa kita lihat dari studi kasus. Di sini studi kasus Apple telah menerapkan sejumlah manajemen strategi untuk mempertahankan posisinya dalam pasar teknologi global. Ini termasuk fokus pada nilai unik, diferensiasi produk, dan penekanan pada kualitas. Pendekatan produksi terbatas membantu menjaga reputasi mereka, sementara outlet retail seperti Apple Store menambahkan nilai pengguna.
Investasi dalam industri perangkat lunak di negara seperti Indonesia juga memperkuat posisi mereka di pasar. Apple juga memperhatikan strategi pemasaran, termasuk penggunaan harga minimum yang diiklankan dengan pendekatan berkelanjutan dan analisis data konsumen. Apple terus mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar dalam industri teknologi. Kesimpulan, manajemen strategis sangat penting dalam membantu bisnis mencapai tujuannya secara terencana dan efektif. Proses ini mencakup beberapa langkah utama, yaitu menentukan misi dan visi perusahaan, menganalisis kondisi internal dan eksternal menggunakan alat seperti SWOT dan PESTEL, dan menerapkan strategi dengan menetapkan struktur organisasi yang tepat dan alokasi sumber daya yang benar. Sangat penting untuk terus mengevaluasi dan memantau strategi yang telah diterapkan untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana dan efektif dalam menghadapi perubahan pasar. Contoh, Apple Inc. yang menunjukkan bahwa manajemen strategis yang baik dapat membantu perusahaan tetap inovatif dan kompetitif di pasar global. Contoh soal dan pembahasan. Mengapa pengendalian, controlling, penting dalam manajemen? Berikan contoh aplikasinya dalam organisasi Arif. Baik, saya akan membahas soal dari Aril. Pengendalian penting untuk memastikan bahwa kinerja organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pemantauan, evaluasi, dan tindakan korektif jika diperlukan. Contohnya, dalam sebuah perusahaan manufaktur, pengendalian dapat berupa peninjauan kualitas produk secara berkala untuk memastikan standar kualitas terpenuhi dan mengambil tindakan perbaikan jika ditemukan cacat. Terima kasih karena sudah mau menonton video kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.